Kiai Asad meringkuk di penjara, terjerat kasus SOB. Hari Sabtu tanggal 20 Desember tahun 1952 adalah hari bersejarah bagi kita sebagai santri Nusantara. Kiai Asad Syamsul Arifin, pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dibebaskan dari penjara. Selama 1 tahun lebih atau 14 bulan, santri Kiai Kholil Bangkalan itu meringkuk dan mendekam di balik jeruji besi, sebuah tahanan di Malang bersama para ulama lainnya. Sebagai komandan Hizbullah di daerah Tapal Kuda, Kiai Asad pada waktu itu dikriminalisasi oleh negara. Bagaimana kisah lengkapnya? Saksikan video ini sampai tuntas berdasarkan kesaksian keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Selamat datang dan berjumpa lagi bersama channel Tausiah Cinta yang akan menginformasikan seputar narasi terbaru yang memberi inspirasi tentang dunia pesantren di Nusantara. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, mari bangun channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan kabar terbaru tentang narasi dunia pesantren di negeri ini. Nama Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin atau biasa disapa Kiai Asad sangat identik sebagai sosok patriotik. Segenap hidupnya ia dedikasikan untuk agama dan negara. Hampir tak pernah absen ia turut berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai komandan Hizbullah, pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo itu, ia memimpin perlawanan di daerah Tapal Kuda. Mulai dari Situbondo, Bondowoso, Jember hingga ke Banyuwangi. Meski begitu patriotik dan heroik, sosok yang pada 2016 ditetapkan sebagai pahlawan nasional itu, ternyata pernah dikriminalisasi oleh negara. Ia dijebloskan dalam penjara dan meringkuk di balik jeruji besi. Tak banyak yang menulis soal ini. Bahkan, dalam 2 buku biografinya yang telah terbit, yaitu Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, Riwayat Hidup dan Perjuangannya, dan Biografi Perjuangan Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin tahun 1897 sampai tahun 1990. Berita tentang penangkapan Kiai Asad tersebut muncul dalam majalah Berita Lino, nomor 5 tahun kedua, 1 Jumadil Ula 1372 per 17 Januari 1953. Ada sebuah berita yang dikirim oleh kontributor berinisial DZ, judulnya, Kiai Haji Asad dimerdekakan. Sebagaimana yang tertera di judulnya, berita tersebut mengulas tentang kebebasan Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin dari jeruji penjara. Kontributor yang tak lain masih memiliki hubungan keluarga tersebut, menyampaikan terima kasih atas berbagai upaya guna membebaskan pengasuh PP Salafiyah Syafi'iyah Situbondo itu. Terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah berikhtiar secara lahir dan batin untuk kebebasan beliau.
terutama kepada PPBNO yang telah berusaha keras berhubungan dengan pihak yang berwajib untuk meminta dibebaskannya beliau itu, demikian tulisnya. Kiai Asad sendiri meringkuk di sebuah tahanan di Malang bersama para ulama lainnya. Kurang lebih selama 14 bulan santri Kiai Kholil Bangkalan itu mendekam di Bui sebelum dilepas pada hari Sabtu tanggal 20 Desember tahun 1952. Menariknya, dalam berita tersebut ditulis bahwa Kiai Asad dipenjara akibat kasus SOB. Kasus apakah SOB tersebut? Jika menilik sejarah Republik Indonesia, SOB merupakan akronim dari Staat van Oorlog en Beleg, yaitu Undang-Undang Negara dalam Keadaan Bahaya. Tak ada keterangan lebih lanjut mengenai pasal apa yang dilanggar oleh Kiai Asad dalam undang-undang tersebut. Jika melihat waktu penangkapan yang terjadi pada 1951, dapat diduga hal ini berkaitan dengan munculnya undang-undang darurat yang dikeluarkan pada tahun yang sama, yaitu UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengubah Ordonantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingen (TBL) 1948 Nomor 17 dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-undang darurat tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 September tahun 1951 dan berlaku 3 hari kemudian. Di dalam undang-undang itu, ada pasal yang mengatur tentang kepemilikan senjata api. Barang siapa yang memiliki, mempergunakan, mengangkut, menyimpan dan lain sebagainya dari senjata api akan diancam pidana selama-lamanya 20 tahun penjara. Dari pasal tersebut, bisa jadi menjadi pintu masuk untuk menjerat Kiai Asad ke penjara. Ia dianggap memiliki senjata api ilegal oleh otoritas saat itu, lantas ia dikriminalisasi. Mengingat Kiai Asad yang pernah menjadi komandan Hizbullah, besar kemungkinan masih menyimpan senjata api bekas perjuangan masa revolusi. Hal inilah yang lantas diartikan kepemilikan senjata api ilegal. Hal yang sama juga pernah dialami oleh beberapa ulama di Banyuwangi, seperti yang menimpa pada putra sulung Kiai Abdullah Fakih Cemoro, Banyuwangi pada rentang waktu yang sama. Meski mengalami kriminalisasi demikian hingga mendekam 1 tahun lebih, ada satu hal penting yang patut diteladani dari sosok Kiai Asad. Ia tak menaruh dendam sedikit pun pada negara. Ia tetap mewakafkan dirinya saat negara membutuhkannya. Seperti pada 1957 saat Kiai Haji Idam Khalid atas nama Wakil Perdana Menteri, meminta Kiai Asad menjadi anggota KPK Kiai-Kiai pembantu keamanan saat gencar-gencarnya pemberontakan DITI. Ia tetap menjalankan amanah tersebut. Ketulusan Kiai Asad berjuang untuk bangsanya juga tercermin pada 1965. Ia sangat getol melawan PKI yang pada saat itu terlibat dalam upaya kudeta. Pada masa Orde Baru, Kiai Asad juga merupakan pelopor ulama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Pengabdian tersebut terus berlanjut hingga Allah memanggilnya pada tanggal 4 Agustus tahun 1990. Mungkin demikian bedanya ulama yang sesungguhnya dengan ulama lainnya.
Meskipun dikriminalisasi, ia tetap punya komitmen membela dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk negara dan keutuhan NKRI. Demikianlah kisah patriotik Kiai Asad Syamsul Arifin yang tetap punya komitmen untuk tetap berkontribusi pada negara. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama dunia pesantren di Nusantara. Amin ya robbal alamin.